Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, martamannya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih bisa bersua di hari Rabu ini menjelang hari raya Idul Fitri, yang mana ini merupakan hari raya kita selaku kaum muslimin. Walaupun ada titik kesedihan dari kita semua selaku kaum muslimin karena harus meninggalkan bulan yang memang terbaik di antara bulan-bulan yang Allah sediakan untuk kaum muslimin, yaitu Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan, yang mana seluruh pahala itu dilipat gandakan dari amal-amalan kita. Martabat ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya di akhir bulan ini, di akhir bulan Ramadan ini, tentunya ada sesuatu yang harus kita persiapkan. Saya bersama Ustaz Yusuf Auludin di sini. Kita akan membahas sedikit beberapa poin. Di antaranya mengenai poin bagaimana sih perencanaan kita, konsep perencanaan keuangan kita menjelang Syawal ini dan juga pasca Syawal itu, ya Ustaz, ya, betul? Insyaallah. Mungkin poin-poinnya kita akan bahas tadi ya. Di antaranya apa yang harus kita kedepankan. Nanti kita akan bahas sama-sama martamenia agar kita bisa mendapatkan sebuah konsep yang sangat indah dalam Islam dengan harta yang kita miliki. Betul. Insyaallah di pagi hari ini atau di hari ini kita akan menyampaikan tentang perencanaan keuangan menjelang Lebaran dan pasca Lebaran. Karena barangkali ini menjadi hal yang sangat fundamental ya. Iya, betul, Ustaz. Kang Iliman, bagi sebagian keluarga bahwa keuangan kadang-kadang tidak terkendali gitu, tidak terkendali karena memang prinsip-prinsipnya tidak dijalankan seperti itu. Nah, pada hari ini kita terbatas waktunya, ingin menyampaikan tentang perencanaan keuangan yang digagas oleh Ahmad Ghazali ya, dalam bukunya Habiskan Saja Gajimu. Artinya keuangan kita hari ini itu harus habis gitu, harus habis, jangan tersisa martamenia. Luar biasa kan ya. Uang kita hari ini harus habis, jangan disimpan atau jangan ada sisa. Habis bagaimana martamenia? Nah, habisnya adalah untuk pos-pos tertentu ya, dan posnya ada 4 martamenia. Yang pertama adalah habiskan uang kita untuk pos pertama adalah pos infak dan pos zakat. Pay your God first. Dahulukan dulu Allah Subhanahu wa taala. Kedua, untuk pos hak orang lain. Dari alias pos hutang ya. Jadi kalau infak itu pos hak Allah, kalau hutang itu hak orang lain gitu ya. Ketiga, untuk pos saving. Jadi pertama infak, kedua hutang, ketiga saving. Keempat baru kebutuhan atau need. Nah, pos-pos inilah yang harus menjadi pundi disimpannya uang kita. Jadi pada saat kita punya uang nih hari ini nih, simpan ke sana semuanya. Sudah habis. Jadi uang nggak di tangan kita martamenia. Uang ada di pos-pos masing-masing. Pertanyaan pertama adalah, kira-kira kalau kita disuruh menghabiskan uang atau menahan uang, hemat uang, enak mana martamenia? Tentunya untuk kepentingan pribadi. Iya, betul. Memang manusiawi, banyak manusia memang sudah menjadi fitrahnya itu terkadang condong atau mailnya itu pada hawa nafsunya. Betul. Nah, otomatis apabila Islam itu tidak datang dan menyeimbangkan atau mengkedepankan hawa nafsu kita kepada ajaran Islam, bahkan Rasulullah SAW martamanya ini pernah menyatakan, la yuminu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ini pernyataan Rasulullah SAW untuk kita semua. Otomatis dalam hal ini jelas ketika hawa nafsu kita itu bisa kita kendalikan untuk mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan, maka kita akan merasakan martamenia. Harta yang kita miliki ini kita akan habiskan bukan untuk pribadi,
Tapi untuk kepentingan yang tadi Ustaz Betul, sebutkan, yang pertama kepentingan Allah Subhanahu wa taala dari poin infaknya. Salah satunya itu infak dan zakat. Iya, iya. Jadi martamiannya enak ngabisin uang atau ngehemat uang. Semua jawaban pasti enaknya ngabisin uang. Benar nggak? Bayangkan misalnya ada seorang suami datang bawa uang nafkah buat istrinya. Mah, ini ada uang nih, habiskan ya hari ini. Enak nggak martamiannya? Enak ya, gitu. Nah, tapi habisnya dalam konsep perencanaan ini adalah habisnya bukan habis buat belanja sepenuhnya. Habiskan buat 4 pos ini martamiannya. Pertama adalah pos infak. Artinya kita bersama istri dengan pasangan kita coba musyawarah. Musyawarah. Kira-kira ini buat infak kita mau berapa persen dari uang kita yang sekarang dapat gitu martamiannya. Musyawarahkan dengan istri. Oke lah, misalnya ketemulah angka kita akan berinfak 10% dari uang kita hari ini. Ambil. Misal, kalau sekarang uang kita 10 juta. Ini gede atau kecil martamiannya ya? Nah, lumayan Tergantung ya. Tergantung sudut pandang gitu ya. Enggak apa-apa lah. Kita misalnya hari ini punya uang 10 juta. Misalnya. Bersama istri sepakat bahwa kita berinfak itu 10%. Berarti ambil berapa? 1 juta. Simpan di pos infak. Sisanya 9 juta. Nah, sekarang buat hutang. Ada nggak hutang? Kalau ternyata nggak punya hutang, itu keren. Ya, betul. itu keren. Kalau ada orang nggak punya hutang, keren. Karena akan menghilangkan beban di dada. Gitu. Karena orang yang punya hutang ya tentunya akan merasa terbebani. Penak jeung anu gaduh anu masih hutang gebeg gitu kan, padahal kan nggak ada niat untuk nagih dan sebagainya gitu. Nah, itu martamiannya. Jadi kalau nggak punya hutang luar biasa. Kalaupun punya hutang tapi hutangnya yang produktif atau hutang untuk menutupi kebutuhan yang fundamental, itu it's okay, nggak apa-apa. Dan Rasul juga pernah punya hutang ya. Betul. Nah, oke, uang kita ini kemudian ambil. Kira-kira berapa persentase buat hutang? Misal 10%. 10%. Berarti berapa? 1 juta. Simpan di pos hutang. Pos infak 1 juta, pos hutang 1 juta. Sisanya 8 juta. Benar nggak? 8 juta. Ketiga ada pos saving. Ya, teman-teman. Kita ke pos saving. Kira-kira ini sebelum kita belanja, kita mau nabung berapa persen? Nah, ambil posnya buat tabungan. Misal, biar agak gede ya. Misal 20%. Berarti ambil 2 juta buat pos tabungan. 2 tambah 2, 4. Sisanya 6 juta itu buat need, kebutuhan. Gitu, teman-teman. Artinya uang kita ini sekarang sudah habis, disimpan di pos masing-masing. Kalau nanti rekan-rekan ingin berinfak, ambil posnya di mana? Pos infak. Di sini. Mau zakat fitrah, misalnya hari ini kan kita zakat fitrah ya. Ambil di sini posnya. Oke. Biar hutang, pos hutang tentunya. Tabungan simpan buat masa depan kita. Nah, untuk kebutuhan di pos kebutuhan. Namun rekan-rekan, itu ada prinsip ya, teman-teman ya. Ada prinsip yang harus kita optimalkan bahwa pertama, kita harus menggunakan skala prioritas bagi kebutuhan terhadap 3 jenis. Pertama yang primer, kedua sekunder, ketiga tersier. Maka kita harus mengutamakan yang prioritas dulu, skala prioritas. Kita dahulukan kebutuhan yang pokok dulu. Jangan dulu yang non pokok. Gitu. Dan ini memang sudah menjadi bukan penyakit sih, tapi mungkin sudah menjadi wabah gitu ya. Sebuah kebiasaan terulang-ulang. Iya gitu ya, betul. Ada istilah gini, orang teh kadang-kadang gaya heula. Gitu, gaya heula, lifestyle dulu gitu, kemudian baru kebutuhan pokok, padahal enggak gitu. Islam mengajarkan dahulukan kebutuhan pokok dulu. Jangan dulu yang lain-lain gitu. Kalau yang pokok sudah aman dan terkendali budgetingnya, baru kita masuk ke yang sekunder, silahkan.
Kak Iman pernah nggak membaca nih sebuah sharean di Facebook ya, ada seorang karyawan dulu hari ini katanya ada seorang karyawan surat di Facebook, dia di PHK gitu, bukan di PHK sih, di WFH gitu ya, kemudian gajinya dipotong setengah. Biasanya dia dapat uang 20 juta per bulan, sekarang berarti 10 juta per bulan. 10 juta. Dan uang 10 juta ini ternyata gak cukup buat sebulan. Kenapa? Cenah katanya gini, 4,5 buat apa, cicilan gitu ya, cicilan kendaraan, yang 5 buat KPR, sisanya 100.000 rupiah buat kebutuhan keluarga, gak cukup gitu. Nah inilah, jadi intinya adalah kita pertama first itu adalah first step di ini dulu, kebutuhan dulu. Nah, amankan kebutuhan pokok kita. Kalau sudah aman, boleh Anda silakan bergaya, kan nggak salah ya. Betul. Bolehlah bergaya, umat Islam juga punya style kan, boleh silakan, tapi nggak berlebihan, nggak makhilah wala sarofin, tidak makhilah, tidak sombong, dan tidak berlebihan gitu. Nah dari keempat yang ini Maramenia, itu kita dahulukan yang mana dulu? Yang infak dulu. Jadi kenapa sih Kak Iman harus infak dulu ya? Nah, Kak Iman ada nggak yang Kak Iman pahami tentang fadilah tentang infak ini? Nah, kalau yang pertama Ustaz, yang Ustaz sampaikan ini, poin Maramenia yang pertama, kita harus mengkedepankan infak dan zakat tadi, betul Ustaz ya? Betul. Karena ini merupakan bukti bahwasanya kita mengkedepankan Allah Subhanahu wa taala. Yes. Ya. Betul. Maramenia berarti yang pertama itu kita saking cintanya kita terhadap Allah sampai diri kita pun direlakan demi mengkedepankan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan infak dan zakat. Betul. Kalau mengenai infak Martamania, kita sudah ketahui juga begitu banyak perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan seperti halnya infak dan sedekah saja itu adalah menjadi salah satu penyesalan bagi mereka yang satu saat nanti meninggal dunia tanpa amalan. Fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Keinginan seperti itu Martamania. Nah, bahkan Al-Quran pun berbicara juga. Allah pun mengisyaratkan dalam Al-Quran mengenai fadilahnya bagi mereka yang berinfak. Walaupun ini di sini mengenai infak di jalan Allah, mungkin bisa melalui perang atau jalan yang lainnya. Yang penting tetap di jalan Allah. Mathal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Itu dia. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi mereka. Dan lipat gandaannya itu jangan kita memikirkan seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karena Allah menyebutkan di akhirnya, Allah yudha'ifu liman yasha. Itu dia, Ustaz. Bahwasanya Allah itu menambah, melipat gandakan, menambah sekeinginan Allah. Jadi sesuai dengan ana inda dhanni abdi bi, gitu pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya. Infak dan zakat. Kok harus zakat dikedepankan? Nah, karena Allah pun memerintahkan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Setelah mendirikan salat secara rohani kita, kemudian kita mendirikan zakah, bentuk sosialnya supaya kita mendapatkan ketenangan rohani dan ketenangan sosial dalam kehidupan kita. Otomatis zakat itu juga merupakan hal yang fundamental yang mana apabila tidak dilakukan itu bisa diperangi. Nah, itu dia Ustaz. Kalau menurut saya pribadi mengenai infak dan zakat yang memang harus dikedepankan oleh kita semua Martamania kaum muslimin. Kenapa kita melihat sejarah ya Kang Irman ya? Pada saat Abu Bakar jadi khalifah, itu tugas pertamanya diantaranya adalah berperang dengan orang-orang yang enggan berzakat. Dia, kenapa coba Martamania? Saya temukan sebuah dalil dalam Al-Quran. Wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang musyrik. Yang bagaimanakah? Alladzina la yu'tuna zakah, orang-orang yang tidak atau enggan membayar zakat. Zakat wajib bagi siapa? Umat Islam, kaum muslimin. Artinya umat Islam yang enggak mau berzakat itu secara vonis Quran adalah orang yang musyrik. Apa musyriknya? Lebih cinta kepada harta ketimbang cinta pada syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan temannya. Ada lagi di satu nih yang saya dapatkan sebuah tentang infak ya.
malaikat setiap pagi itu datang kepada hamba, ya. Ma min yaumin yusbihu ibad illa yanzilai malakani. Tidaklah seorang hamba ada di pagi hari kecuali datang padanya dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, yang satunya kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khlafan. Ya Allah, berilah yang infak ini gantinya. Doanya ingin diganti malaikat. Ingat, doanya mustajab, insyaallah malaikat. Nah, wa yaqul akhar, yang satunya lagi kemudian meminta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah yang mumsik, yang menahan hartanya ini, yang bakhil ini, talafan, talapung gitu ya. Sunnah itu talafung, kehancuran. Bayangkan orang yang menahan harta padahal dia punya kewajiban, padahal dia punya uangnya, hartanya. Doa malaikat itu bukan kesejahteraan, tapi kebangkrutan, kehancuran. Maka kalau kita tidak ingin dihancurkan gitu ya, tidak ingin didoakan kehancuran oleh malaikat, marilah kita berinfak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra. Orang yang berinfak pada keadaan lapang dan juga sempit. Itu Kang Irman ya. Jadi utamakan dulu infak dan zakat. Maka hari ini perencanaanku itu adalah pisahkan uang kita, bayar dulu zakatnya. Betul. Ya, kalau Anda pengusaha, bayar zakatnya dulu. Bersihkan dulu harta dengan zakat. Dan juga zakat fitrah, tentunya zakat pada jiwa kita masing-masing. Sisihkan dulu uang buat zakat, kemudian plus dengan infaknya. Setelah itu, oke, simpan. Segera hutangnya dilunasi, misalnya kalau punya utang ya. Iya, betul. Segera. Saya menemukan sebuah hadis, Pak Irman. Tidaklah seseorang yang punya hutang, kemudian dia berazam sekuat tenaga untuk membayar hutang. Pada faktanya dia tidak bisa membayar hutang gitu, tapi punya azam yang kuat, dan Allah mengetahui hal tersebut, maka Allah akan melunaskan hutang-hutangnya. Maksudnya Allah akan memudahkan dia melunasi hutang. Dengan syarat punya apa? Punya azam yang kuat, dan dibuktikan dengan praktik yang meskipun kecil itu jadi praktik, pembuktian pada Allah Subhanahu wa taala. Gak apa-apa lah, one day 1000, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ya Allah, inilah yang baru bisa aku lakukan untuk melunasi hutang-hutangku. Nanti Allah akan menjawab, akan kulunaskan. Santai saja. Begitu pertanyaannya ya, teman-teman. Itu hutang. Kemudian baru ke tabungan. Kira-kira teman-teman, kenapa kita harus punya tabungan nih masa depan nih? Kita tambahkan dulu martamannya tadi ada pernyataan Ustaz mengenai azam Ustaz ya. Iya, Mengenai tekad kita. Saya pernah mendengar sebuah syair yang dinyatakan oleh para ulama, ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kirami makarimu. Jadi azam itu atau tekad itu hanya datang kepada mereka yang menginginkan tekad itu datang. Nah, otomatis kemuliaan pun sama, akan datang kepada mereka yang menginginkan kemuliaan itu datang. Otomatis kita semua martamania selaku kaum muslimin, tekad itu tidak hanya dalam lisan saja, betul kata Ustaz tadi. Iya. Ada percikan dari kegiatan yang kita lakukan, meskipun kecil, itu merupakan bentuk kita mengaktualisasikan azam kita. Nah, itu perlu martamania. Tapi kalau mengenai saving Ustaz ya, untuk tabungan kok harus sih? Poin yang ketiga gitu martamania, ya kan? Gak wajib sih, tapi harus. Nah, harus gitu kan? Karena Islam pun memberikan isyarat kepada kita untuk melihat apa yang telah kita persiapkan untuk esok. Nah, Waltangzur nafsun ma qaddamat lighadin gitu ya dalam Al-Qur'an. Kita harus melihat apa yang sudah kita persiapkan untuk esok. Itu perkara akhirat, perkara yang sangat luar biasa luasnya, Ustaz. Apalagi ini perkara dunia yang mana bisa dijadikan oleh kita sebagai wasilah untuk mencapai akhiratnya. Otomatis harus ada persiapan martamania. Sekarang kalau misalkan kita memiliki harta tadi seperti yang dijelaskan sama Ustadz, 10% kita udah untuk infak, 10% sampelnya misalkan Ustadz ya, 10%-nya untuk
yang tadi hutang dan yang 20% untuk savingnya, untuk menabungnya, ini adalah sebagai bentuk planning kita, namun niatnya kembali karena Allah. Yes. Nah, jadi ketika Martamania ingin berinfak atau ingin menabung, ingin menabung, otomatis pikirkan agar apa yang ditabungkan ini tidak hanya sia-sia. Ya, Untuk kehidupan dunia belaka harus selesai saja. berfaedah untuk agama. Nah, betul sekali. Karena tentunya seluruh perkara yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah asalkan niat kita lurus. Iya, betul. Itu Ustadz kalau pendapat dari saya pribadi Ustadz. Terima kasih. Poin terakhir Ustadz gimana Ustadz? Iya. Untuk ini waktu terbatas kan ya. Karena waktunya terbatas. Ya, untuk terakhir itu bab kebutuhan. Tadi sudah dibahas di awal ya, bahwa usahakan dana itu cukup untuk kebutuhan. Ini ibu-ibu yang sangat cerdas nih. Ya, betul. Yang tahu ini, ada ibu-ibu yang memang bisa membuat keuangan itu cukup. Dan ini adalah kata kunci orang yang kaya, cukup. Gina itu artinya cukup, Ya, gitu ya. betul. Nah, lalu bagaimana kalau faktanya, misalnya Martamania, uang kita nggak cukup nih, kan pos kebutuhan itu 60% tadi ya, 6 juta katakanlah, nggak cukup nih, bagaimana dong? Padahal sudah tanggal tua, ya, betul. masih ada waktu akhir bulan. Di mana iya atasnya? Di mana ini uangnya? Boleh nggak subsidi silang? Nah, prinsipnya adalah jangan dulu kebijakan subsidi silang, Martamania. Tapi bersama istri coba pikirkan, Mah, Mi, Bu, kira-kira ada nggak ya usaha sampingan untuk menutupi kebutuhan kita ini? Kan ini berarti uang kita nggak cukup nih buat sebulan. Kira-kira ada nggak ya usaha sampingan? Pikirkan sama istri, sama kita, diskusi berdialog. Kalau ada, oke Pak, kita coba usaha sampingan. Misalnya bisnis online misalnya, atau jadi dropship dan seterusnya, yang memang modalnya nggak besar, cukup dengan Android saja dapat uang di rumah, begitu ya. Iya, betul. Oke, kalau ada, optimalkan. Ini sampingan ini adalah untuk menutupi kekurangan budget tadi. Artinya infak aman, hutang aman, saving nggak terganggu, aman semuanya. Bisa infak, bisa bayar hutang, bisa nabung, kebutuhan terpenuhi. Kalau ternyata faktanya, Martamania, nggak bisa, ngeblank, nggak ada usaha yang lain, kumaha tuh? Oke lah, kalau begitu, subsidi silang. Tetapi catatannya subsidinya tidak di yang 2 dan 1. Jangan ngambil di pos hutang dan pos infak. Tapi ambil di pos saving. Dan prinsip mengambilnya adalah sesuai dengan kebutuhan. Pak Irman, budget kurangnya 1 juta, ngambilnya 2 juta. Nggak bisa gitu, jangan begitu. Harus sesuai dengan kebutuhan. Ini prinsip nih. Maka dengan hal tersebut, jika sudah rapi prinsip-prinsipnya, saya yakin keuangan kita akan sehat walafiat. Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin kenapa kita selalu, banyak orang ya selalu dipusingkan dengan keuangan, mungkin perencanaan keuangannya belum matang. Kumaha ada ribet ngetangna, riweuh kudu ngetang gitu. Nggak usah ribet. Kalau kita nggak ada waktu untuk menghitung hal tersebut, gini aja prinsipnya. Uang kita ini harus memenuhi 4 pos. Infak berapa? Ambil buat infak. Itu. Ada hutang nggak? Bayar hutang dulu gitu. Kemudian nabung, simpan di rekening atau di mana gitu. Kemudian kebutuhan pokok. Meskipun memang kita nggak dengan angka-angka tadi, yang penting uang kita ada di 4 pos ini, maka uang kita bisa sehat insya Allah. Begitu Martamania. Ya, mohon maaf ini karena waktu terbatas, jadi tidak detail pembahasannya. Mudah-mudahan menjelang Lebaran ini dan pas Lebaran itu uang kita yang sehat dan afiat ya. Gitu. Jangan sampai nanti pas Lebaran kita punya uang banyak, kita foya-foya gitu ya. Tidak bisa memanage dengan baik, bahaya. Pengen beli mobil baru, pengen beli motor baru, pengen punya banyak baju baru gitu. Tersiar di kedepankan. Padahal yang pokoknya diabaikan. Iya, diabaikan. Akhirnya pas Lebaran kita kemudian agak curug ya, memang nggak begitu ya.
Itu mudah-mudahan ini bermanfaat. Intinya adalah itu saja. Kita sama-sama merapihkan kok. Saya pun belajar ya, belum sempurna dan seterusnya gitu seperti itu. Terima kasih Kak Iman. Bangga. Baik, itu martaman ya untuk pagi hari ini. Kalau mungkin nanti ya. Sebentar. Ini yang lagi ini Pak Haji Dedi, salam dan sama keluarga Bu Haji ya. Dan juga teman-teman yang lainnya gitu. Siap. Jazakumullah khairan Ustaz kepada Ustaz. Alhamdulillah martamannya untuk siraman rohaninya. Nah, untuk sharing ilmunya untuk pada pagi hari ini kita selesai alhamdulillah. Mudah-mudahan planning kita untuk bisa merencanakan keuangan kita sebaik mungkin itu bisa teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Jadi habiskan dalam 4 hal. Yang pertama adalah infak dan zakat, mengedepankan Allah. Kemudian baru setelah itu kedepankan pada hak orang lain mengenai dain atau hutang piutang. Kemudian setelah itu baru kebutuhan planning masa depan kita melalui savingnya, melalui tabungannya. Dan yang terakhir itu baru kita habiskan untuk kebutuhan kita. Ingat kata Ustadz Yusuf tadi sudah disampaikan, primer dulu, baru sekunder, baru tersier. Jangan memikirkan tersier, jangan terlalu banyak gaya untuk tersier, tapi primer dan juga sekunder diabaikan. Berbahaya itu martamannya. Gaya boleh, tapi enggak berlebihan. Nah, itu dia. Sederhana saja gayanya. Baik, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami isi darah dengan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.